malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik wong gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan kita karena peromongan kita sanekan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Siap. Gini, Mas, saya mau nanya. Saya kan posisi kemarin Lebaran habis, sekarang kan kontrak kedua gitu kan. Terus kan cuti yang pertama sama yang itu kan udah diambil. Terus sekarang kan kontrak kedua ini, kemarin posisi Lebaran saya habis cuti. Cuma balik ke sini sekarang 2 bulan saya dinotis sama majikan saya kan gitu. Terus kan saya minta itu, saya masih dapat hak tiket itu nggak notisnya? Udah, itu aja pertanyaannya. Notis, ntar saya kasih lampirannya kan kayak gini. Terus kan agent kan ngasih lampirannya itu benar apa enggak segitu kan gitu. Terus kan kemarin saya cutinya kan dia ngasih sebulan kurang 2 hari, tapi dia minta majikanku minta dipotong gitu kan gitu. Ntar saya kasih itunya bukti lampirannya ke Mas Sandro itu benar apa enggak kan gitu. Takutnya saya nggak dapat tiket pesawat, saya belum siap-siap kan gitu, belum beli gitu kan. Sekarang waktunya udah berapa hari lagi saya harus keluar dari Hong Kong gitu. Udah? Ya. Giliran saya ngomong. Posisi saya ntar finish kontraknya bulan 11 gitu. Oke, siap. Yuk Mas, lanjut. Sudah selesai, saya ganti ngomong. Selesai. Jadi sampean ini di notis interminate. Notis ya. Oke, tapi sampean habis pulang cuti. Oke. Jadi cuti itu tidak ada persoalan. Ya, cuti tidak ada persoalan. Nah, sampean masuk majikan baru ini kan finishnya bulan 11. Berarti sampean di majikan ini berapa lama? Kontrak kedua sekarang 4 tahun. Iya, berapa lama? Kontrak keduanya jalan berapa lama? 2 tahun kurang 4 bulan. Tanyanya saya berapa lama, berapa bulan kok 2 tahun kurang 4 bulan. Berapa bulan sampean dari kontrak tanda tangan yang baru ini? Iya, mau 2 tahun, cuma kurang 4 bulan gitu. Saya bukan ngomong mau 2 tahun, bulannya itu berapa bulan? 18 bulan gitu. Nah, 18 bulan gitu loh. Jadi enak ngitungnya. Jangan sampean itu udah nyuruh saya mikir, tak tanya lagi nyuruh lagi saya mikir. 24. Ya. 18 bulan. Berarti sampean satu kontrak sudah selesai, kontrak baru jalan 18 bulan, oke? Kan udah 24. Berarti 20 bulan loh. 20 apa 18? 20. Posisi kan sekarang ntar bulan 4 bulan, saya sekarang maju 4 bulan lagi, berarti 2. Udah 20 gitu aja, ruwet aja sampai ngitungin harinya sendiri aja kok bingung, makanya sampean nggak ngerti. Oke, 20 bulan, hak apa saja yang sampean dapatkan ya? Itu kan yang ingin sampean tanyakan. Oke, yang pertama adalah tiket pulang Indonesia, 1. Tiket pulang Indonesia. Kemudian setelah tiket, terus uang transport ke bandara. Setelah uang transport ke bandara, uang tiket ke bandara, karena cuti sudah sampai ambil nih kan. Cuti sudah diambil, berarti sampean nggak ada cuti. Ya cuman tiket sama uang bandara. Cuti tahunan itu, sebentar, cuti tahunan itu cuti yang dari kontrak sebelumnya apa kontrak ini? Kontrak ini. Nah, ya berarti kan cuti udah diambil tuh. Kalau cuti udah diambil sudah nggak ada uang cuti wes. Intinya sampean tiket sama transport wes. Itu ceritanya. Ya. Makasih ya Mas Sandro. Gitu aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang bingung ya. Sekali lagi buat teman-teman, ini udah berapa puluh tahun juga di Hongkong saya rasa, tapi
menghitung hak-haknya dianya sendiri itu aja nggak tahu. Nah ini kadang aku juga bingung loh. Kalau hak kalian sendiri kalian nggak bisa ngitung, terus minta bantuan sama orang lain kira-kira itu piye gitu loh kerja. Ya apapun itu karena memang kalian fokusnya itu mendapatkan uang aja, tapi cara dapat uangnya bagaimana itu kalian ya begini nih contohnya gitu. Mudah-mudahan yang lain enggak lah, syukur. Tapi bingung, khawatir habis cuti, kemudian di interminate, nggak tahu nanti mau pulang los apa mau cari majikan lagi. Jadi kadang bertanya seperti itu dan sebenarnya bertanya itu kan sama agentnya tuh teman-teman. Atau minimalnya ya nggak usah tanya agentnya, dia tahu sendiri hakku itu apa saja sih. Ini yang banyak terjadi pada teman-teman kita. Hak buat diri kita sendiri aja kita harus bertanya ke orang lain. Kita nggak yakin karena pengetahuannya nggak cukup karena memang tidak mau belajar tentang pengetahuan. Ya hukum-hukumnya itu tidak mau teman-teman itu mempelajarinya karena kalau eh, kalian mempelajari itu aku nggak tahu gatel apa gitu loh. Menggampangkan persoalan ya, tapi ya bukan berarti ya kan saya nggak mau jawab, tetap saya jawab. Cuman inilah fenomena yang terjadi di teman-teman kita gitu loh. Fenomena mbaknya mungkin ya mbaknya aja, yang lain moga-moga enggak. Jadi fenomenanya adalah kenapa sih kita nggak mau belajar, kenapa sih kita nggak mau tahu dengan kehidupan kita sendiri, dengan cara bekerja kita sendiri, dengan aturan dalam kita bekerja di Hong Kong. Kenapa sih gitu? Apa yang menyebabkan hal itu gitu? Ayo kita bahas bareng-bareng gitu loh teman-teman. Jadi saya itu bingung, bukan bingung, saya itu menganggap bahwa ketika kalian tidak mencari pengetahuan itu, maka orang-orang yang jauh lebih pintar, jauh lebih banyak pengetahuan itu khawatirnya adalah memperdayai kalian. Nah itu loh, karena keterbatasan kemampuan cara berpikir kalian, jadi orang-orang itu memperdayai. Contohnya ngutang, ya kan, pinjem dokumen, ya kan, gadein ATM, ya kan, ya kan. Hal-hal itu tuh terjadi karena memang kita berorientasi untuk mendapatkan uang. Jadi apapun yang menghasilkan uang, entah itu bagaimana caranya, cara lama, cara baru, cara kuno, cara modern, dan kita tidak memahaminya, jatuhlah kita nanti. Jatuh, seketika jatuh, kemudian baru cari tahu kenapa kok aku begini, kenapa kok. Dan itu umum. Makanya saya mencoba membuat konten ini semuanya agar membuat kalian tidak jatuh, tersungkur, dan akhirnya remuk. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.